Dalam setiap organisasi, ada 3 kekuatan yang bekerja sebagai satu kesatuan. Kepemimpinan, manajemen bisnis, dan fungsional yang salah satunya adalah akuntansi dan keuangan. Ketika kepemimpinan memberi arah, manajemen bisnis mengubahnya menjadi langkah, serta akuntansi dan keuangan menjaga agar setiap langkahnya bernilai. Maka organisasi tidak hanya mencapai target, organisasi menciptakan masa depan. Saya Syahrijal, asisten keuangan di bagian akuntansi dan keuangan PTPN 4 Regional 2. Mari kita bahas 3 kekuatan tersebut. Kepemimpinan bukan tentang menjadi satu-satunya yang mampu melakukan pukulan terbaik, tetapi tentang membantu orang lain menemukan potensi terbaik dalam setiap ayunan mereka. Seorang pemimpin besar harus mempunyai 5 perilaku ini. Yang pertama, model the way, menjadi teladan. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain melangkah. Seorang pemimpin terlebih dahulu menunjukkan jalan melalui perilaku dan keteladanannya. Yang kedua adalah inspire the shared vision, menginspirasi visi bersama. Pemimpin sejatinya tidak hanya memiliki mimpi, tetapi mampu mengubah mimpi itu menjadi visi bersama yang membuat setiap orang ingin terlibat dan berjuang mewujudkannya. Yang ketiga adalah challenge the process, berani menentang proses. Pemimpin tidak takut mencoba pendekatan baru, mengambil risiko yang terukur, belajar dari kegagalan, dan terus mencari peluang untuk berinovasi. Yang keempat adalah encourage the heart, menguatkan hati dan semangat. Di balik setiap keberhasilan tim, ada pemimpin yang mampu menyalakan semangat, menghargai usaha, dan membuat setiap orang merasa berarti. Yang kelima adalah enable others to act. Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa banyak orang bergantung padanya, melainkan seberapa banyak orang yang menjadi mampu karena kehadirannya. Selain ada perilaku tersebut, seseorang pemimpin juga membutuhkan keterampilan untuk menjadikannya sukses. Nah, ini adalah keterampilan yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga adalah adaptasi. Yang keempat adalah membangun hubungan. Yang kelima adalah berorientasi pada tujuan. Dan yang keenam adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi sampai di tahap ini, kita sudah paham bahwasannya kepemimpinan itu tentang coaching atau mengarahkan tanpa menggurui, dan nurturing people atau menumbuhkan manusia bukan sekedar mengejar hasil. Dan pada akhirnya, kepemimpinan adalah tentang tata nilai. Bukan hanya nilai yang tertulis di dinding, melainkan nilai yang hidup dalam setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap cara kita memperlakukan sesama. Visi membutuhkan strategi, strategi membutuhkan sistem. Peran manajemen bisnis mengubah ide menjadi proses lalu membuahkan hasil. Dalam manajemen bisnis, ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Robert Katz, seorang manajer umumnya memerlukan yang pertama technical skill atau kemampuan melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua adalah human skill, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah conceptual skill, kemampuan melihat bisnis secara menyeluruh dan membuat strategi. Tujuannya adalah yang pertama mencapai target perusahaan, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, yang ketiga adalah mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, yang keempat adalah meningkatkan keuntungan, dan yang terakhir menjaga keberlangsungan bisnis. Karena manajemen bisnis adalah seni membaca arah permainan sebelum bola mendarat, mengantisipasi risiko, mengambil keputusan, dan menyiapkan langkah berikutnya. Pertumbuhan organisasi harus dijaga. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi dan keuangan bukan sekedar angka, tetapi tentang ketelitian, integritas, dan keberlanjutan organisasi. Dalam pemasaran, akuntansi dan keuangan membantu setiap ide menemukan nilainya, menentukan prioritas mengukur investasi, dan memastikan setiap langkah promosi membawa dampak nyata. Dalam pengawasan dan kepatuhan, akuntansi dan keuangan memastikan setiap proses berjalan dengan benar, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam perencanaan serta pengembangan bisnis, akuntansi dan keuangan menjadi kompas, membaca risiko, melihat potensi, menghitung kemungkinan, lalu mengubah mimpi besar menjadi langkah yang terukur.
Fungsional yang salah satunya adalah akuntansi dan keuangan, menjaga setiap keputusan tetap bernilai, agar organisasi bukan hanya tumbuh hari ini, tetapi siap menciptakan nilai di masa depan. Pada akhirnya, kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada seberapa jauh ia melangkah, tetapi pada kepemimpinan yang memberi arah untuk diyakini, manajemen bisnis yang menjalankan strategi, serta fungsional, akuntansi dan keuangan yang menjaga setiap langkah tetap bernilai.